Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Al-Qisas akan berbagi informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syakban. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya agar yang belum tahu menjadi tahu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat penting dalam kehidupan Muslim di Indonesia, karena selain menjadi bulan yang dekat dengan Ramadan dan sebagai bulan persiapan untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang sering diperingati secara rutin setiap bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Imam Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sepertiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14, seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam ke-15, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban, catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain malam nisfu Sya'ban, ada juga beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan 3 peristiwa penting yang berpengaruh pada kehidupan seorang muslim. 1. Peralihan kiblat. Peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri menghadap langit setiap hari menunggu wahyu turun. Perihal peralihan kiblat itu seperti surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, "Sungguh kami melihat wajahmu kerap mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." 2. Penyerahan catatan seluruh amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban utama adalah bahwa pada bulan ini semua amal kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasa'i yang meriwayatkan dialog Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad SAW. "Wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa sunnah di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan itu semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku suka ketika amalku diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa." Penyerahan amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan seluruh rekapitulasi amal kita secara penuh. Walaupun menurut Sayyid Muhammad Alawi ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Sya'ban, yaitu setiap siang, malam, dan setiap pekan. Ada juga beberapa amal yang diserahkan langsung kepada Allah tanpa menunggu waktu-waktu tersebut, yaitu catatan amal sholat 5 waktu. 3. Penurunan ayat tentang anjuran sholawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Di bulan Sya'ban juga diturunkan ayat anjuran bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Syai' Al-Yamani mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan solawat, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran solawat diturunkan. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam Al-Mawahibnya, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Share sebanyak-banyaknya agar yang belum tahu menjadi tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.